sang guru memanggil pemuda ini, "Ya fulan, ta'ala, kemari." "Ada apa wahai tuan guru?" "Itu ibu tadi itu adalah seorang janda. Seorang janda yang kaya raya. Dia memiliki seorang putri yang hari ini ingin dia nikahkan putrinya dengan murid pilihanku. Engkau yang aku pilih." Qur'anuna nurun mubin ila 'abidina madassinin nurun ala nurin lana darb as-sa'adati kull hin minhu shifaa'un lis-sudur burhanuhu baina. Tentang pentingnya sifat wara', betapa wara' ini sangat dibutuhkan bagi umat yang hidup di akhir zaman. Dan telah kita sampaikan wara' itu adalah ijtinabus syubhat, menghindarkan diri dari syubhat, khaufan minal wuqu'i fil haram, karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Dalam pertemuan yang berbahagia ini kita akan menceritakan beberapa orang yang terkenal dengan sifat wara'nya agar menjadi suri tauladan bagi kita. Di antara mereka adalah seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang hidup dari tahun 97 Hijriah hingga 161 Hijriah. Seorang ulama hadis, seorang ulama fikih, seorang ulama yang menjadi contoh tauladan dalam tasawuf beliau. Imam Sufyan Ats-Tsauri hidup pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, salah seorang khalifah di dinasti Umayyah. Abu Ja'far Al-Mansur, ibu kota pemerintahan Islam waktu itu ada di Baghdad. Abu Ja'far Al-Mansur melihat bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang paling layak untuk diangkat menjadi qadhi besar, qadhiyul qudah, ulama yang paling besar di masa itu. Maka Abu Ja'far memanggil Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Sufyan, aku akan mengangkat engkau menjadi seorang qadhi." Terperanjat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Benar beliau seorang ulama, tapi tidak pernah berfikir akan memegang amanah jabatan. Dan setelah beliau timbang-timbang betapa beratnya memikul amanah, maka beliau katakan, "Wahai khalifah, aku tidak mampu." Masya Allah, ya. Karena teringat, "Idza dhuyyatil amanah fantaziris sa'ah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Padahal beliau orang yang layak. Jadi ini menjadi contoh teladan bagi kita. Wara' dari jabatan. "Wahai khalifah, saya tidak layak." Maka di waktu itu sang khalifah mengatakan, "Demi Allah, engkau adalah orang yang paling layak." Di waktu itu Imam Sufyan mengatakan, "Wahai khalifah, kalau begitu aku tidak mau." Aku tidak mau. Sang khalifah sangat marah, titahnya dimentahkan demikian saja, sehingga sang khalifah mengatakan, "Terimalah wahai Sufyan, atau engkau aku bunuh." Imam Sufyan terperanjat dilema. Mau beliau terima, ini amanah, berat menjadi seorang qadhi. Istilahnya kalau kita itu, seorang hakim itu sebelah kakinya sudah di neraka. Tapi sebenarnya kalau kita bisa katakan, qadhi yang adil sebelah kakinya juga sudah berada di surga, ya. Namun Imam Sufyan mengatakan, ini kalau saya terima amanah berat, tapi kalau saya tolak saya akan dibunuh. Maka di waktu itu Imam Sufyan mengatakan, "Wahai khalifah, kalau begitu izinkan saya pulang. Besok saya datang pakai pakaian yang layak bagi seorang qadhi." Ini ada sebuah ucapan dari sang imam
ya tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri. Karena kalau beliau menolak mentah-mentah, beliau akan dibunuh. Maka sang khalifah tersenyum dan mengatakan, besok pagi saya tunggu. Ditunggu oleh sang khalifah, tidak datang-datang. Kalau kita istilahnya, kalau diberikan jabatan, janji jam 8, jam 7 udah datang. Ini beliau ditunggu-tunggu enggak datang-datang, sehingga sang khalifah mengirim beberapa utusannya untuk mengecek kemana beliau, apa sakit atau bagaimana. Datang utusan, ternyata Imam Sufyan sudah tidak ada lagi. Tanyalah kepada tetangga-tetangga. Sang tetangga mengatakan, tadi malam kami melihat Imam Sufyan menyiapkan kudanya dengan berbagai macam persiapan perjalanannya, sepertinya beliau menuju ke arah Yaman. Maka disampaikan kepada sang khalifah, wahai khalifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah melarikan diri dari jabatan. Maka marah sekali sang khalifah. Sang khalifah mengeluarkan titah beliau untuk menemukan Sufyan Ats-Tsauri hidup atau mati. Baginya 3.000 dinar. Kalau 1 dinar aja 4,25 gram emas, maka 3.000 itu bagaimana ya? Lebih kurang, ya enggak kurang dari 12 kilo bagi yang berhasil menemukan Imam Sufyan Ats-Tsauri, 12 kilogram emas. Imam Sufyan Ats-Tsauri ternyata berangkat menuju ke Yaman. Di tengah perjalanan bekalan beliau habis, sehingga beliau terpaksa bekerja di sebuah kebun kurma untuk mendapatkan upah demi melanjutkan perjalanan beliau. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, lebih kurang sudah 2 bulan beliau bekerja di kebun kurma tersebut, sehingga suatu hari sang majikan mengatakan, wahai fulan, bawa kemari semangkuk kurma yang manis. Maka didatangkanlah oleh Imam Sufyan, dimakan oleh yang punya kebun. Wahai fulan, 2 bulan kamu bekerja di tempat saya, enggak tahu mana kurma manis, mana kurma yang enggak manis. Ini enggak manis, coba cari yang lain. Baik wahai tuan, baik. Cari lagi, kemudian bawa lagi semangkuk kurma. Dimakan lagi oleh sang tuan. Wahai fulan, sungguh engkau tidak bisa membedakan kurma manis dengan kurma tidak manis. Bukankah engkau sudah bekerja di tempatku 2 bulan lebih? Beliau mengatakan, wahai tuan, engkau mengizinkan aku bekerja di sini, tapi engkau tidak pernah mengizinkan aku untuk mencicipi kurma yang ada di kebun ini. Terperanjat sang tuan. Kalau kita orang kerja di kebun duku, di kebun durian, sini ada masalah. 1, 2 buah enggak masalah, 3 buah enggak masalah. Tergantung banyak buahnya. Kalau buahnya lebih banyak lagi, ambil 10 pun enggak masalah. Terperanjat sang tuan dan mengatakan, wallahi law kunta Sufyan Ats-Tsauri ma kunta taf'alu hadza. Demi Allah, sekiranya engkau itu Sufyan Ats-Tsauri, engkau pun tidak akan buat seperti ini. Dia enggak tahu siapa yang depannya. Kemudian sang tuan berangkat. Lalu di luar kebunnya beliau bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Beliau ceritalah, saya punya buruh, enggak tahu dia kurma manis mana kurma enggak manis. Sudah 2 bulan dia bekerja di kebun saya, enggak pernah dia cicipi satu pun. Ini kan sangat aneh. Seperti Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pun enggak buat seperti itu. Maka para sahabat bertanya sahabatnya, wahai fulan, bagaimana orangnya? Disebutkanlah janggutnya bagaimana, wajahnya bagaimana, dan seterusnya. Wahai fulan, itulah dia Sufyan Ats-Tsauri. Cepat kita tangkap dia, bagi kita 3.000 dinar. Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah dari tadi tahu, ini sudah seperti akan tersingkap rahasia beliau. Maka beliau pun segera keluar dari kebun, melanjutkan perjalanan menuju ke Yaman. Jadi mereka pulang ke kebun, tidak mendapatkan lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sampai di Yaman, bekalan beliau habis dan beliau terpaksa kembali bekerja. Jadi kita lihat bagaimana para ulama itu wara', bekerja dengan jerih payah sendiri, dengan gaji yang jelas halal thayyibah. Jadi bekerja di sebuah toko, namun hanya berapa hari beliau bekerja di situ, ada barang yang hilang, sehingga orang-orang toko mengatakan
pencurinya ini dia. Selama ini kita bekerja di toko belum pernah ada barang hilang. Datang dia kemari, sudah ada barang yang hilang. Maka mereka membawa kepada sang qadhi. Sufyan Ats-Tsauri sudah berkali-kali mengatakan, bukan saya pencurinya, saya bukan seorang pencuri. Jadi dibawa ke sang qadhi, dilaporkan, wahai qadhi, ada buruh di tempat kami, bekerja di toko kami, baru berapa hari dia bekerja sudah ada barang yang hilang. Jangan dengarkan ucapan dia, karena dia berkali-kali mengatakan bukan dia pencurinya. Bawa dia kemari. Maka dibawalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, qadhi di Yaman. Qadhi berarti seorang ulama juga. Begitu melihat Imam Sufyan Ats-Tsauri, wajah yang penuh cahaya, wajah yang penuh dengan hikmah, maka yakin sang qadhi ini bukan pencuri seperti ini. Maka dihampiri Imam Sufyan Ats-Tsauri, lalu ke sudut sebuah bangunan, dan qadhi bertanya, wahai fulan, siapa namamu? Beliau mengatakan, ana Abdullah, aku hamba Allah. Demi Allah semua kita adalah Abdullah, kulluna ibadullah. Wallahi, ya, demi Allah beritahukan kepadaku siapa namamu. Maka beliau mengatakan, ismi Sufyan. Wa masmu abik, siapa nama ayahmu? Abi Abdullah. Abauna kulluhum ibadullah, semua ayah kita Abdullah. Demi Allah beritahukan kepadaku siapa nama ayahmu. Ayahku Sa'id. Ayahku bernama Sa'id. A anta Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri? Dilihat tidak ada peluang lagi untuk mengelak. Naam, ana Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Segera dipeluk oleh sang qadhi, dicium tangannya. Wahai imam, tinggallah bersamaku, demi Allah aku akan menjamin keselamatan bagimu. Tidak akan ada siapapun yang akan mengetahui keberadaanmu. Jadi dunia Islam sudah tahu bahwasanya Abu Ja'far Al-Mansur mencari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Hiduplah beberapa saat Imam Sufyan Ats-Tsauri di Yaman dalam kondisi yang aman, terlindungi, hingga timbul kerinduan yang sangat untuk berangkat ke Mekah melaksanakan haji dan umrah. Berangkat beliau, begitu sampai di Mekah beliau melaksanakan umrah, kemudian menetap sekian hari di Mekah. Beliau duduk di majlis-majlis ilmu yang ada di Masjidil Haram. Tapi semua ulama ketika melihat siapa yang datang dan tahu, maka semua mereka mengatakan, duduklah engkau di kursi ini wahai imam, engkaulah yang lebih layak untuk didengarkan ucapannya, bukan kami. Maka majlis-majlis yang banyak di Masjidil Haram menjadi satu majlis, yaitu majlis Sufyan Ats-Tsauri. Berita ini sampai ke Baghdad kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur sangat berang, sangat marah, mengirimkan algojo-algojonya, dan beliau pun pergi serentak pergi bersama para algojo untuk menangkap Sufyan Ats-Tsauri. Begitu dekat dengan kota Makkah, sang khalifah mengatakan kepada beberapa algojonya, berangkat kalian dulu, tangkap dia, sehingga ketika saya masuk ke kota Makkah, enggak lama-lama lagi urusan kita. Berangkat algojo, begitu sampai ke Masjidil Haram ditanyakan, siapa di antara kalian Sufyan Ats-Tsauri? Semuanya diam. Ditanya berulang kali, siapa di antara kalian Sufyan Ats-Tsauri? Sehingga sang algojo mengatakan, kalau tidak ada siapapun yang mengakui di antara kalian siapa Sufyan Ats-Tsauri, semua kalian akan kami penggal lehernya. Maka orang-orang mengatakan, wahai imam, tunjukkanlah dirimu, kalau tidak semua kita akan dibunuh. Di waktu itu Sufyan Ats-Tsauri berdiri menghadap ke arah Ka'bah, tepat di depan Mu'tazam. Beliau berdoa, ya Allah, demimu ya Allah, dia bersumpah, jangan engkau izinkan Abu Ja'far Al-Mansur menginjakkan kakinya di kota Makkah. Baru beberapa saat Imam Sufyan Ats-Tsauri berdoa, mengucapkan sumpah seperti itu,
datang beberapa algojo dari luar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur baru saja meninggal tepat di depan pintu gerbang Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Kenapa kita dianjurkan untuk memiliki sifat wara'? Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan. Kalau kita jaga diri kita dari yang Allah haramkan, maka Allah juga akan menjaga kita. Dan kisahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan itu Ustaz cerita zaman dulu, ada enggak zaman sekarang kejadian seperti itu? Ada salah seorang mahasiswa Al-Azhar belajar di Kairo. Asalnya dari provinsi Asyut, jauh, lebih kurang 6 jam dari Kairo. Hidupnya dengan bekalan yang dikirimkan oleh orang tuanya, dikirimkan biaya, dikirimkan makanan. Namun pada bulan ini sudah sekian hari kiriman enggak datang-datang, sehingga sudah 2 atau 3 hari dia tidak makan yang selayaknya. Lapar sekali. Pagi itu dia mengatakan dalam hatinya, kalau saya pergi ke tempat majlis tuan guru saya, berarti saya akan terus menahan lapar. Tapi kalau saya bekerja, saya akan mendapatkan rezeki yang dengannya saya bisa membeli makanan. Dia berfikir ini atau ini atau ini. Sambil dia berjalan, dia mencium aroma masakan yang sangat sedap. Dia dekati, ternyata dapur belakang rumah orang. Ya, Mesir itu apartemen, jalannya sempit-sempit, ada kalanya sebelah kanan depan rumah orang, belakangnya sebelah kiri kita itu adalah dapur rumah orang lain. Jadi dia dekati, ternyata dapur rumah orang terbuka pintunya. Dia lihat di sana banyak masakan dan makanan yang sudah tersedia. Dia katakan dalam hati, sekiranya saya ambil sepotong kue ini, niscaya majikannya enggak tahu. Namun karena dia terus menjaga dirinya dari yang Allah haramkan, datang bisikan, demi Allah engkau meninggalkan majlis tuan gurumu demi maksiat ini. Dia pun beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melanjutkan perjalanan menuju ke majlis ilmu tuan gurunya. Seperti biasa, setelah sekian jam bersama tuan guru, selesai majlis ilmu. Tapi yang berbeda di waktu itu, selesai majlis ilmu, tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah agak tua menghampiri sang guru seperti setengah berbisik. Lalu sang guru memanggil pemuda ini, ya fulan ta'ala, kemari. Ada apa wahai tuan guru? Itu ibu tadi itu adalah seorang janda yang kaya raya. Dia memiliki seorang putri yang hari ini ingin dia nikahkan putrinya dengan murid pilihanku. Engkau yang aku pilih. Maka sang murid terperanjat, wahai tuan guru, bagaimana saya mau menikah? Untuk diri saya saja udah 3 hari saya enggak makan. Kalau saya menikah nanti bagaimana saya akan memberikan makan untuk istri saya? Sang tuan guru mengatakan, aku tidak menanyakan tentang pendapatanmu. Itu seorang wanita yang kaya raya. Yang dia inginkan seorang pemuda yang soleh, yang layak bagi putrinya. Kalau begitu siap wahai tuan guru. Ya, kalau begitu siapa yang enggak mau? Jadi dibawalah oleh sang tuan guru pergi ke rumah sang ibu tersebut. Ternyata di sana sudah ada KUA-nya, al-ma'zun asy-syar'i, ya, di Mesir biasa disebut al-ma'zun asy-syar'i. Kemudian dilangsungkanlah akad nikah. Selesai dilangsungkan akad nikah, dibukalah cadar istrinya, seorang wanita yang salihah dan rupawan. Bahagia, dia bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi syukur seperti itu, dia melihat rumah tersebut, melihat ke atap, melihat bentuk rumahnya, dan dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, engkau izinkan aku pergi ke dapur? Saya sih sangat bahagia seorang suami pergi ke dapur. Dibawalah ke dapur. Ketika di dapur, dia mengucapkan Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa wahai suamiku? Ini dapur yang tadi pagi
saya hampir mengambil makanan di sini. Kalau seandainya saya ambil sepotong kue, ini CCTV di sini, ya, ibu mertua mungkin akan mengatakan, wahai tuan guru, ini salah, bukan muridmu yang terbaik ini. Tadi pagi dia curi sepotong kue di rumah saya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia jaga dirinya dari yang Allah haramkan, Allah gantikan dengan kue, bukan sepotong kue, tapi dengan kue yang banyak, dengan masakan yang banyak, bahkan yang buat kue dan yang masak sekaligus. Masya Allah, sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Baik dalam harta, dalam tingkah laku, menjaga panca indera dan seterusnya. Kalau benar kita jaga, insya Allah Allah akan menjaga kita, kebahagiaan akan kembali kepada kita.